saya banggakan. Beliau juga adalah pemimpin kita yang kalau kita bicara melihat adab, sikap, tutur kata, perkataan, apa yang beliau ucapkan, semua mendasari bicaranya adalah hati. Beliau adalah abang saya, kakak saya, guru saya, orang yang selalu ada dan mensupport siapapun yang ingin menjadi kepanjangan tangan untuk bisa membantu kesejahteraan, kemajuan dari Sidoarjo. Luar biasa, beliau tidak punya hati yang boleh dikatakan sedikit pun hatinya itu kalau dalam kajian kami wadahnya itu kotor, itu tidak ada. Beliau itu melihat segala sesuatu itu dengan langkah positif dan melihatnya adalah kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat. Pak Bupati matur suwun sangat, saya selalu memanggil beliau dengan Cak Nur karena semua masyarakat Sidoarjo memberikan nama sayang kepada beliau dengan sebutan Cak Nur. Tadi Umi juga bilang, tadi Bu Nyai juga, aduh maaf ya saya memanggil beliau dengan Cak Nur, karena memang beliau selalu memposisikan dirinya bukan seorang pejabat, tetapi beliau adalah seorang pelayan. Jadi apapun yang nyaman bagi masyarakat untuk memanggil nama beliau, beliau tidak pernah bukan memprotes ya, karena buat beliau adalah orang yang memang harus diperintahkan oleh masyarakat, bukan beliau yang menjadi dilayani oleh masyarakat. Ibu Bupati matur suwun, Masya Allah selalu mendampingi, Insya Allah bisa kebarokahan untuk kemajuan perempuan-perempuan Sidoarjo ke depannya. Perwakilan Kemenkes Bapak Dr. Wisnu Trianggono MPH. Pak Wisnu, matur suwun sangat Pak Wisnu. Ini luar biasa, agak riuh kemarin kita ya. Tapi Pak Wisnu bisa melihat bahwa pondok pesantren kami di Sidoarjo, tadi Pak Wisnu mengatakan 23 Juli kemarin adalah merupakan role model. Jadi memang kami berharap untuk kedepannya program-program yang akan dibuat di pusat. Pada saat terakhir dengan Kementerian Kesehatan, untuk anggaran ke pondok pesantren lebih kita prioritaskan kembali. Ya Pak Wisnu ya, matur suwun sangat, ke depan nanti di 2021 anggaran bicara mengenai program untuk kesehatan pondok pesantren, tentunya kita berharap untuk ditingkatkan seperti harapan kami pada saat di Kementerian Pendidikan 20% anggaran yang memang diperuntukkan untuk pendidikan itu ternyata harus dibagi dengan 16 lembaga. Kami berharap hanya khusus untuk pendidikan saja. Begitupun juga dengan anggaran pondok pesantren. Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo Dr. Gigi Satria Warman. Apunten Dok, matur suwun sangat. Saya senang gerakan masyarakatnya, di mana ada figur Pak Bupati sedang mencuci tangan ada di mana-mana. Itu merupakan satu contoh agar semangatnya masyarakat, khususnya Sidoarjo, untuk selalu yang namanya menjaga kebersihan. Perwakilan Dinkes Provinsi Jawa Timur, Bapak Bambang dan Ibu Sri Lestari, Bapak Agus Sugiarto dari Bapeda Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Arwani MHI Kasubag TU Departemen Agama. Alhamdulillah, di sini juga ada perwakilan dari Kementerian Agama yang memang satu kesatuan antara bicara pemerintahan, bicara dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, itu adalah rule-nya, visinya, garis lurusnya adalah lebih kepada kemajuan dari pondok pesantren. Bagus deh kata-kata di sini, pondok pesantren itu bersih, santri sehat, prestasi meningkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kebarokahan dengan nikmat sehat kita ada di sini. Semua nawaitu kita bicara mengenai apa yang akan kita lakukan untuk langkah ke depan. Jika tadi saya menjadi terpana pada saat Pak Bupati menceritakan dengan lugas dan sangat menyenangkan, bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sulit untuk masyarakat mengerti. Misalnya kata-kata physical distancing, social distancing. Beliau dengan bahasa yang memang bagi kami, bagi masyarakat Sidoarjo khususnya, mudah sekali untuk mengingat dan langsung akan dipraktekkan. Memang kalau kita bicara protap kesehatan untuk saat sekarang, pemerintah di start Juli ya kemarin ya, sudah memberikan kesempatan untuk
semua yang namanya perekonomian sudah bisa berjalan dengan baik, sudah mulai terbuka yang namanya restoran, sudah terbuka yang namanya sarana prasarana publik lainnya. Tetapi memang semuanya diperuntukkan harus ada yang namanya sinergi, di mana saat sekarang kalau kita bicara mengenai kehidupan saat ini, di mana kehidupan kita harus berdampingan. Kalau dikatakan harapan kita adalah semoga virus ini berlalu, itu rasanya tidak bisa ada yang memastikan. Tetapi memang saat sekarang kita harus menanamkan bahwa kita memang harus hidup berdampingan dengan virus itu. Tetapi di sini jangan sampai kita yang kalah. Artinya kita harus betul-betul menjaga diri kita dengan protap yang memang sudah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya kebersamaan hari ini yang memang dibatasi untuk setiap agenda apapun itu kegiatan. Tetapi bukan berarti dengan mengurangi dan membatasi para tamu-tamu yang kami hormati untuk hadir di sini. Kegiatan ini tentunya bisa tetap diselenggarakan asal kita melakukan yang namanya jarak, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan secara berkala dengan menggunakan sabun. Tadi pada saat kita masuk ke dalam sini, protap-protap itu sudah dengan baik diperlihatkan oleh pondok pesantren, di mana anak-anak pun juga diberikan yang namanya masker yang nyaman untuk anak-anak, di mana dengan usia anak-anak kita pada saat menggunakan masker itu pastinya yang namanya masker yang digunakan oleh bapak atau ibu yang hadir itu kan ada batas waktu di mana menggunakannya selama 4 jam. Tetapi anak-anak kita tahu mereka mau minum mereka bisa buka. Kadang-kadang mereka meletakkan dimanapun. Tetapi protap yang dilakukan oleh pondok ini adalah menggunakan yang bisa tercuci atau dicuci kembali. Saya betul-betul surprise, senang sekali Gus, karena memang anak-anak itu harus diberikan masker yang buat mereka nyaman dan mereka tahu protapnya. Pulang dari sini mungkin orang tuanya langsung mencuci. Mereka nggak nginep di sini kan Gus ya, nggak tinggal di sini. Tetapi itu adalah salah satu percontohan yang bisa kita bawa, kita lakukan untuk anak-anak kita pada saat nanti dimulainya yang namanya kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah Kementerian Kesehatan juga memberikan bingkisan ke beberapa titik. Bukan hanya pondok saja yang difokuskan, juga masyarakat-masyarakat bicara adalah PAUD, yang mana kami membawakan yang namanya kacang hijau. Kenapa kacang hijau? Kacang hijau ini adalah salah satu imunitas yang baik yang bisa dikonsumsi, dan juga selalu mengingatkan untuk di dalam tas kita itu ada yang namanya sabun, atau kalau sabun mungkin agak memberatkan sehingga kemudian kami membawa ada yang namanya hand sanitizer. Dan juga tentunya madu. Madu salah satu langkah bagi kita untuk bisa memberikan imunitas kepada anak-anak kita. Kalau kita orang dewasa, mungkin kita bisa mengkonsumsi dengan makanan-makanan bergizi lainnya. Tetapi kalau saya boleh meminta kepada anak-anak kita, usahakan untuk setiap pagi mereka bisa mengkonsumsi madu secara baik. Dan juga titipkan sedikit jeruk nipis agar rongga di tenggorokan mereka bisa lebih nyaman. Saya tidak banyak bicara karena tadi Pak Gub sudah dengan lugas dan detail mengingatkan kepada kita. Saya hanya menambahi saja, semoga saja Allah terus memberikan nikmat sehat, nikmat keinginan kita untuk bisa mensosialisasikan acara ini dengan baik. Dan kami meminta kepada ibu-ibu yang hadir di sini undangan untuk bisa mengingatkan kepada anak-anak kita untuk bisa memberhentikan. Artinya proses kehamilan kalau bisa untuk saat sekarang jangan dulu, nanti pada saat kondisi sudah membaik baru kemudian bisa hamil dan kemudian bisa melahirkan. Karena kalau dalam kondisi ini seorang perempuan melahirkan tentunya sangat rawan bagi kandungan dan juga bayi yang akan dilahirkan. Baik, mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin
untuk Ibu Arzeti Wilmina untuk tetap di tempat, karena selanjutnya akan ada penyerahan bantuan masyarakat. Kami sampaikan untuk penerima simbolis untuk segera naik ke panggung, yaitu Kiai Haji Busro Mun'im, Gus Nanang, dan juga Ustazah Aida Makfiroh SPD. Dimohon yang kami sebutkan untuk berkenan naik ke atas panggung. Penyerahan simbolis akan didampingi oleh PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Perlu kami sampaikan untuk penerima simbolis yang telah diterima oleh Kiai Haji Busro Mun'im adalah bantuan sarana cuci tangan sejumlah 2 buah dan termogan sejumlah 2 buah. Mohon izin untuk Bapak Camat Tulangan berkenan naik ke atas panggung untuk mendampingi penyerahan simbolis kepada masyarakat. Penerima simbolis selanjutnya yang telah diterima oleh Gus Nanang berupa bantuan sarana cuci tangan sejumlah 2 buah dan juga termogan sejumlah 2 buah. Adapun sarana cuci tangan yang sudah diterima dan sudah terpasang, sudah dipasang di area pondok pesantren. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui untuk sarana cuci tangan sudah terpasang sehingga tidak bisa diberikan di atas panggung. Untuk penerima simbolis selanjutnya, yaitu Ustazah Aida Makfiroh SPD. Bantuan simbolis yang diterima yaitu berupa goodie bag yang diberikan sejumlah 1.234 goodie bag yang akan diberikan oleh